Selamat sore. Selamat datang di kelas online pembuatan deodoran balm natural bersama Natural. Salam kenal dari kami semua ya. Hari ini kita akan bersama-sama praktek membuat base deodoran balm. Bisa dipersiapkan dahulu kit bahan beserta alat-alat yang akan digunakan. Untuk sementara, kolom chat Zoom akan kami nonaktifkan terlebih dahulu agar teman-teman bisa fokus belajar bersama. Sehingga jika ada pertanyaan bisa dicatat terlebih dahulu dan bisa diketikkan di kolom chat setelah sesi praktek ya. Sebelum kita praktek bersama membuat deodoran balm, kita perlu paham ternyata tidak perlu untuk mengerti kimia yang rumit untuk bisa membuat deodoran sendiri. Ikuti langkah mudah cara membuat deodoran balm dari kami dan teman-teman langsung bisa membuat deodoran balm dalam sehari. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara membuat deodoran balm, kita bahas singkat dulu yuk. Kenapa bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat deodoran sore ini terbuat dari bahan alami? Ternyata teman-teman, selain banyaknya kosmetik yang dijual di luar, bahannya mulai memperbanyak kembali ke alam ya, seperti menggunakan ekstrak buah manggis, atau mungkin habatus sauda, dan lain sebagainya. Ternyata banyak juga manfaatnya yang perlu teman-teman ketahui. Nah, apa aja Kak? Yang pertama adalah kecocokan dengan kulit dan tubuh manusia. Bahan alami seperti minyak tumbuhan, ekstrak buah-buahan, dan bahan alami lainnya cenderung lebih serasi dengan kulit dan tubuh manusia. Mereka memiliki kemiripan struktural dengan komponen alami dalam tubuh kita yang dapat mengurangi resiko iritasi dan reaksi alergi. Yang kedua adalah resiko rendah terhadap efek samping. Produk perawatan tubuh yang mengandung bahan kimia sintetis memiliki potensi efek samping yang tidak diinginkan, terutama jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau pada kulit sensitif. Bahan alami cenderung memiliki resiko yang lebih rendah terkait dengan efek samping. Kemudian yang ketiga adalah kandungan nutrisi tambahan. Bahan alami mengandung nutrisi tambahan yang dapat bermanfaat bagi tubuh, seperti vitamin, mineral, asam lemak esensial, dan antioksidan. Ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kecantikan secara alami. Kemudian yang keempat adalah ramah lingkungan. Produksi skincare atau body care dengan bahan kimia sintetis memerlukan proses kimia yang rumit dan jika berkelanjutan akan dapat menyebabkan lingkungan rusak. Dengan menggunakan bahan alami, kita akan mengurangi dampak negatif ya terhadap lingkungan. Kemudian yang kelima adalah meminimalkan paparan bahan berbahaya. Beberapa produk perawatan tubuh yang mengandung bahan kimia tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk gangguan hormonal dan kanker. Dengan memilih bahan alami, kita dapat meminimalkan akibat bahan-bahan berbahaya ini. Sekarang kita kenalan dulu nih sama deodoran, teman-teman. Apa itu deodoran? Bau pada ketiak manusia dihasilkan oleh kelenjar apokrin pada ketiak yang mengandung sejumlah protein dan zat gula yang nantinya diuraikan oleh bakteri, sehingga menghasilkan bau seperti amonia. Selain itu, kelenjar keringat di ketiak merupakan penghasil air yang cukup besar, dan terdapat pula rambut ketiak yang semakin mempermudah dan memperluas aktivitas bakteri yang menghasilkan bau tidak sedap tersebut. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menggunakan deodoran untuk mengurangi bau tersebut. Deodoran adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyerap keringat, menutupi bau badan, dan mengurangi bau badan. Saat ini, banyak sekali sediaan deodoran yang telah diproduksi oleh banyak pabrik kosmetik. Hanya saja, banyak di antara konsumen yang lambat laun merasakan iritasi setelah penggunaan deodoran sintetis dalam jangka waktu yang lama. Hal ini terutama terjadi pada orang yang memiliki kepekaan terhadap bahan kimia dan bahan yang digunakan dalam banyak deodoran komersial, seperti aluminium. Beberapa orang itu khawatir ya bahwa menyerap aluminium dari deodoran dapat meningkatkan resiko kanker payudara dan kanker lainnya. Namun tidak ada penelitian ilmiah terpercaya hingga saat ini yang mendukung hal ini. Kemudian yang kedua adalah paraben.
Meski penelitian masih berlangsung, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa paraben yang ditemukan dalam produk kecantikan dan perawatan pribadi dapat meningkatkan resiko kerusakan kulit akibat kanker. Kemudian yang ketiga adalah triklosan. Bahan ini dapat mengganggu beberapa jenis hormon. Dan ada juga pewarna buatan. Ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan lain sebagainya. Nah, sekarang kenapa sih harus buat deodoran sendiri? Dengan membuat sediaan deodoran sendiri di rumah, teman-teman bisa memilih dan menambahkan bahan alami apa saja yang dapat ditambahkan sebagai antibakterial, agent, dan emulsifier dalam sediaan kosmetika teman-teman gitu ya. Contohnya yang pertama adalah arrowroot powder. Sejak lama, arrowroot powder digunakan dalam sediaan kosmetik sebagai penyerap keringat dan minyak berlebih di kulit. Arrowroot powder juga sesuai untuk kulit sensitif karena anti-iritasi dan anti-inflamatori. Kemudian yang kedua adalah soda bikarbonat. Ini adalah jenis garam yang merupakan senyawa kimia kristal alami yang sering ditemukan dalam bentuk bubuk. Soda bikarbonat ditambang dan kemudian dimurnikan melalui proses kimia. Awalnya keluar dari dalam tanah berupa mineral nacolite dan trona. Soda bikarbonat ini efektif menangkal bau dan menahan keringat sehingga membuat ketiak menjadi lebih kering. Kemudian yang ketiga adalah beeswax. Selain sebagai pengemulsi, bahan ini digunakan untuk membantu melembabkan kulit. Selain itu, antioksidan yang terkandung di dalamnya juga bisa membantu menangkal radikal bebas serta dapat memperbaiki masalah kulit seperti kulit kering dan kasar. Selanjutnya ada aluminium sulfat. Bahan ini dapat mengurangi atau menghilangkan bau yang tidak sedap ya tentunya, serta melindungi terhadap terbentuknya bau tersebut pada kulit. Hanya saja karena bahan ini membentuk endapan keratin epidermis, aluminium sulfat dapat menutup saluran keringat sehingga berfungsi sebagai antiperspiran. Kemudian ada minyak atsiri kayu cendana. Minyak ini mengandung berbagai zat kimia yang memiliki sifat antibakteri, anti radang, dan antivirus. Selanjutnya juga ada minyak atsiri tea tree. Nah, teman-teman ada beberapa juga yang mendapatkan minyak atsiri tea tree ini ya. Kemudian ada juga yang mendapatkan minyak atsiri peppermint oil. Nah, kandungan minyak atsiri tea tree sebagai kandungan anti radang dan antimikroba yang dikandungnya diteliti mampu mengatasi bau ketiak dalam sediaan deodoran. Kemudian ada juga zinc oxide. Bahan ini memiliki stabilitas baik sebagai antibakteri dan anti-iritasi, sehingga tetap aman digunakan pada kulit dan memiliki banyak manfaat lainnya bagi kulit, seperti mencegah timbulnya kanker kulit hingga menenangkan ruam pada kulit. Kemudian ada coconut oil. Bahan ini dapat membantu mengurangi bakteri di area lembab di ketiak. Dan yang terakhir ada witch hazel. Witch hazel adalah tumbuhan yang memiliki sifat antiinflamasi dan sebagainya. Jadi ada banyak lain juga ya bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pembuatan deodoran. Selanjutnya adalah peralatan yang teman-teman butuhkan. Yang pertama adalah kompor. Yang kedua adalah panci atau wadah. Yang ketiga adalah wadah tahan panas. Yang keempat adalah pengaduk. Yang kelima adalah spatula. Teman-teman juga membutuhkan timbangan dan wadah penyimpanan deodoran. Oke, untuk penjelasan singkatnya sudah selesai. Sekarang kita langsung praktek ya. Untuk resepnya dan juga tata caranya sudah kami bagikan di e-modul di WhatsApp Group Channel. Buat teman-teman yang belum mendapatkan atau belum download e-modulnya, bisa di-download terlebih dahulu ya di WhatsApp Group Channel sambil menyimak kita. Oke, untuk resep yang teman-teman butuhkan, yang pertama adalah coconut oil dengan berat 25 gram, kemudian soda bikarbonat dengan berat 25 gram, beeswax dengan berat 10 gram, cornstarch
dengan berat 5 gram, dan essential oil dengan berat 1 gram. Oke, untuk essential oil dengan berat 1 gram ini kurang lebih 3-5 tetes ya teman-teman ya. Oke, saya ulangin untuk resepnya. Yang pertama adalah coconut oil dengan berat 25 gram, soda bikarbonat dengan berat 25 gram, beeswax dengan berat 10 gram, cornstarch dengan berat 5 gram, dan essential oil dengan berat 1 gram. Nah, yang teman-teman dapatkan untuk essential oilnya adalah tea tree atau peppermint. Jadi random ya buat yang teman-teman dapatkan essential oilnya antara tea tree dan juga peppermint oil. Namun yang kita gunakan sore ini, yang kita praktekkan di sini, kita akan menggunakan essential oil cengkeh. Oke, nanti deodoran yang teman-teman produksi kurang lebih akan menghasilkan 25 gram deodoran dan bisa dibagi ke dalam 5 kontainer dengan masing-masing beratnya adalah 5 gram. Saya ingin menginformasikan juga untuk beeswax yang teman-teman terima adalah 25 gram ya, sehingga bisa digunakan untuk 2,5 kali resep. Begitu. Oke, untuk informasi juga, resep yang kita gunakan sore ini kurang cocok untuk pengguna yang memiliki kulit ketiak sensitif, karena resep ini mengandung soda bikarbonat. Nah, sebagai penggantinya, teman-teman bisa menggunakan resep sebagai berikut ya, saya sebutkan. Yang pertama adalah 40% coconut oil dengan berat 28 gram, 30% arrowroot powder dengan berat 21 gram. Untuk arrowroot powder ini sebagai pengganti cornstarch. Selanjutnya, teman-teman membutuhkan 22% kaolin clay dengan berat 15,4 gram. Kemudian, teman-teman membutuhkan 5% zinc oxide dengan berat 3,5 gram. Nah, untuk zinc oxide-nya ini sebagai pengganti soda bikarbonat. Kemudian teman-teman juga membutuhkan 2% beeswax dengan berat 1,4 gram. Yang terakhir adalah 1% geranium essential oil yang fungsinya untuk menenangkan kulit yang iritatif. Jadi yang barusan ini saya sebutkan adalah resep lain untuk teman-teman yang memiliki kulit ketiak sensitif. Nah, untuk resepnya ini pun kita sudah membagikan di dalam e-modul ya, nanti bisa dicek lagi. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki kulit ketiak yang berkeringat atau memiliki kulit ketiak yang memproduksi minyak secara berlebih, bisa menggunakan arrowroot powder. Jadi bisa diganti ya, tidak menggunakan cornstarch, tapi bisa diganti dengan arrowroot powder. Oke, untuk resepnya sudah selesai, kita langsung masuk ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan di alas kerja. Pastikan semua bahan dalam keadaan sudah ditimbang. Pastikan juga seluruh area bersih dan steril ya. Yang kedua, siapkan kompor dan panci. Kemudian isi air untuk double boiler atau mencairkan bahan. Dan pastikan juga tidak ada air yang masuk ke dalam wadah tahan panasnya ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa menyiapkan wadah tahan panas, masukkan ke dalam panci. Setelah itu teman-teman memasukkan beeswax dan bisa ditunggu sampai mencair, kurang lebih 5 menit. Oke, sore ini kita menggunakan listrik ya.
kompor dan panci listrik. Kalau teman-teman ingin menggunakan kompor gas, apinya bisa disetting api sedang, begitu. Jadi, fungsinya hanya untuk, memanaskan air, jadi airnya bisa membantu untuk di dalam, bahan-bahan yang ada di dalam wadah yang tahan panas ini bisa mencair gitu ya. Oke, ini kita lagi proses memasukkan beeswax, kemudian tunggu sampai mencair sekitar kurang lebih 5 menit. Boleh sesekali sambil diaduk ya. Setelah beeswax-nya mencair, teman-teman bisa memasukkan soda dan juga cornstarch. Oke, sebelumnya kita memasukkan coconut oil terlebih dahulu ya, teman-teman. Setelah dimasukkan coconut oil-nya, teman-teman bisa mengaduk sebentar hanya untuk agar ini tercampur dengan rata. Setelah itu, teman-teman bisa memasukkan soda bikarbonat, cornstarch ke dalam wadah.
Oke, ini sudah mencair, bisa dilihat di layar. Tadi ini kita baru memasukkan beeswax dan juga coconut oil ya. Kalau sudah mencair seperti ini, kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu kita akan memasukkan soda. Nah, sebenarnya kunci utamanya adalah di soda ini, teman-teman. Kalau teman-teman eh, semakin banyak keringat yang dihasilkan atau bau keringatnya parah gitu ya, nah bisa menggunakan soda ini. Tapi semakin banyak soda yang digunakan, itu akan membuat semakin banyak potensi untuk iritatif ke kulit teman-teman. Kalau teman-teman memiliki kulit ketiak yang normal, bisa menggunakan resep ini ya. Jadi aman saja. Setelah diaduk sampai rata, sudah selesai, kita akan memasukkan cornstarch. Setelah itu, teman-teman bisa mengaduk sampai rata. Untuk mengaduknya, teman-teman bisa menggunakan sendok plastik seperti ini ya. Atau spatula juga boleh. Nah, ini kita aduk secara perlahan-lahan. Mulai kelihatan ya, itu mulai mengantal untuk cairannya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, Kak, kenapa kok cornstarch-nya dimasukinnya setengah-setengah gitu ya? Oh, mohon maaf, barusan ini baking soda. Jadi untuk melihat dulu kekentalan dari adonannya. Nah, saat di pengadukan ini, teman-teman sebenarnya bisa di atas kompor juga atau di atas meja. Kalau sudah cukup rata, teman-teman bisa menambahkan essential oil ya. Untuk teman-teman yang mendapatkan kit dari kami, essential oil-nya di dalam satu botol bisa langsung dimasukkan semua ya. Karena sebelum dikirim, kita sudah menimbang terlebih dahulu untuk berat yang ada di kit teman-teman. Nah, untuk essential oil-nya ini nggak perlu dihemat-hemat, langsung aja dipakai semua. Setelah dimasukkan, bisa diaduk secara perlahan sampai tercampur rata. Jika dirasa sudah cukup tercampur rata, bisa dimasukkan ke dalam jar. Adonan dionya bisa dimasukkan ke dalam jar. Oke, ini teman-teman bisa menunggu sampai memadat kurang lebih sekitar 30 menit. Oke, kalau semisal nih di adonan yang sudah memadat tapi belum dimasukkan ke jar, gimana Kak? Bisa dimasukkan lagi ke kompor, teman-teman. Ke panci yang ada di atas kompor maksudnya ya, bukan ke kompornya. Jadi bisa dipanaskan lagi sampai dia cukup mencair. Setelah cukup mencair, bisa dimasukkan lagi ke jar. Jadi emang ini cepat banget ya memadatnya teman-teman. Jadi sebisa mungkin untuk memasukkan ke jarnya lebih dipercepat.
Banget kan cara dari kita teman-teman? Semoga berhasil ya. Dan ini prakteknya sudah selesai. Kita sudah bersama-sama praktek membuat deodoran balm natural. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom dan saya akan memilih beberapa pertanyaan ya.